Pada zaman dahulu, di suatu kerajaan yang megah namun penuh dengan kemusyrikan dan kesoliman, terdapat seorang raja yang dikenal sebagai seorang tiran. Raja ini menguasai kerajaan dengan tangan besi. Ia sangat pemarah dan memperlakukan rakyatnya dengan sangat kejam. Setiap kali ada seseorang yang berani menentang aturan yang telah ditetapkannya, ia tanpa ragu akan menghukum mereka dengan keras, bahkan hingga ke titik kematian. Raja ini sekaligus juga pengikut setia, tameng kebohongan dan kedok agama. Di tengah masyarakat yang tertekan dan hidup dalam kegelapan syirik, terdapat 7 pemuda yang terkenal akan iman mereka yang teguh dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil mereka dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, di mana iman diajarkan sebagai cahaya penuntun hidup. Mereka sering berkumpul untuk mendiskusikan pelajaran dari kitab-kitab suci, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa bersama. Seiring waktu berjalan, pemuda-pemuda ini mulai menyaksikan kebobrokan moral di sekitar mereka. Masyarakat yang terbedaya oleh ajaran raja dan para pendeta menyembah patung-patung yang diukir dan meremehkan ajaran Tuhan yang sebenarnya. Ketika pemuda-pemuda ini berusaha menyuarakan kebenaran, mereka mulai mengalami penindasan. Keluarga mereka dipisahkan dan beberapa teman dari satu kelompok mereka diambil dari mereka, dipenjara atau bahkan dipaksa untuk membuang iman mereka. Suatu hari saat mereka berkumpul di sebuah tempat tersembunyi, Maksiminal sebagai pemimpin kelompok mengusulkan untuk melarikan diri dari kota tersebut. "Teman-temanku," katanya dengan suara bersemangat, "kita tidak bisa membiarkan diri kita diinjak-injak oleh kesoliman ini. Kita harus meraih kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mencari tempat di mana kita dapat hidup dan beribadah dengan tenang." Sementara sebagian besar dari mereka merasa ragu dan ketakutan, keyakinan Maksimal menggerakkan hati mereka. Mereka berbagi cerita tentang harapan dan impian untuk hidup di lingkungan yang baik, yang tidak terikat oleh kebohongan dan penindasan. Dengan tekad yang bulat, ketujuh pemuda itu memutuskan untuk pergi dari kota dan mencari gua di pegunungan yang tak jauh dari sana. Perjalanan menuju pegunungan tidaklah mudah. Mereka berjaga-jaga dari gangguan dan pengawasan pasukan raja. Dalam perjalanan yang melelahkan itu, mereka terus saling memberikan semangat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perlindungannya. Sesekali mereka harus menyembunyikan diri ketika mereka mendengar suara pasukan kerajaan mendekat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperlihatkan jalan terbaik bagi mereka. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka menemukan sebuah gua yang cukup besar dan terlindungi dari pandangan. Di dalam gua ini, mereka merasakan ketenangan dan keselamatan, jauh dari segala ancaman yang sebelumnya membayangi kehidupan mereka. Mereka duduk bersama, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan sholat dengan khusyuk sebagai bentuk syukur atas perlindungan yang mereka terima. Di malam hari, setelah menghabiskan waktu untuk berdoa dan berbicara satu sama lain, kelelahan menyerang tubuh mereka. Tangan yang berkerut dan wajah yang lelah terlihat di antara mereka. Tanpa sadar, satu persatu dari mereka mulai terpejam, terlelap dalam tidur yang panjang. Dan di sanalah dalam keheningan gua tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menidurkan mereka. Dalam tidurnya yang panjang, Allah memelihara mereka dari segala kejahatan yang ada di dunia luar. Sementara mereka tertidur, berabad-abad berlalu, di luar gua, dunia mengalami perubahan signifikan. Kerajaan yang zolim itu akhirnya runtuh seiring berjalannya waktu. Generasi baru lahir dan membawa ajaran yang lebih baik. Penduduk kota yang dulunya terbelenggu dengan budaya kesyirikan mulai beranjak kepada ajaran yang lebih murni, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mengutamakan nilai-nilai moral. Setelah ratusan tahun tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka terbangun.
Maxilmina yang pertama kali terbangun merasakan kesegaran dan kebingungan. Ia melihat sekeliling gua dan berkata pada dirinya sendiri, "Berapa lama kita telah tidur?" Ketika pemuda-pemuda lainnya terbangun, mereka saling bertanya dan merasakan kegundahan yang sama. Akhirnya rasa lapar mulai mengusik pikiran mereka. Mereka memutuskan untuk mengirim salah satu dari mereka, yaitu Maxilmina, untuk pergi ke kota dan mencari makanan. Dengan penuh ketegangan tetapi harapan yang tinggi, Maxilmina berangkat, berusaha menjaga penampilannya agar tidak menarik perhatian. Ia mengenakan pakaian yang sederhana dan bersembunyi di balik bayang-bayang. Sesampainya di kota, Maxilmina terperanjat melihat betapa banyaknya perubahan. Di pasar, orang-orang berbondong-bondong dengan wajah cerah, berbincang tentang iman dan kebaikan. Berbeda dari suasana yang mereka tinggalkan. Rasa cemas menyelimuti hati Maxilmina. Mulanya, ia sangat ingin membeli makanan, tetapi meragukan apakah uang yang ia miliki masih berlaku. Akhirnya, setelah berusaha, Maxilmina membeli beberapa roti dan makanan lainnya menggunakan uang logam yang ia bawa. Namun saat membayarnya, pedagang tersebut memperhatikan uang logam tersebut dan terlihat sangat bingung. Maxilmina pun ditanya oleh pedagang, "Dari mana Anda mendapatkan uang ini? Uang ini sudah sangat tua." Maxilmina gelisah, tetapi menceritakan kisah perjalanan dan tidurnya di gua. Kisahnya menarik perhatian pedagang yang dengan rasa ingin tahu membawanya menemui pemimpin kota. Pemimpin yang bijaksana ini mendengarkan dengan seksama ketika Maxilmina bercerita. Setelah mendengarkan kisah tersebut, ia terkejut dan menyadari bahwa ini adalah berita luar biasa yang perlu disebarkan. Dengan cepat berita tentang Ashabul Kahfi menyebar ke seluruh penjuru kota. Penduduk kota terkumpul dengan rasa ingin tahu dan kagum, ingin melihat secara langsung 7 pemuda yang sudah tertidur selama ratusan tahun dan yang kini menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Maxilmina dipandu kembali ke gua tempat teman-temannya bersembunyi, diikuti oleh kerumunan yang semakin besar. Ketika mereka sampai di gua, ke-7 pemuda bertemu kembali dan menceritakan kisah mereka. Masyarakat yang hadir mendengarkan dengan antusias, merasakan getaran iman yang kuat. Para pemuda itu berbagi cerita tentang kesabaran dan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka bisa tidur selama ratusan tahun, dan bagaimana keimanan mereka antara kegelapan yang mereka hadapi. Dari pertemuan itu, para penduduk kota kemudian menjadi pengikut ajaran yang dibawa oleh Ashabul Kahfi. Mereka menghargai keberanian para pemuda tersebut dan perlahan-lahan mengadopsi sikap yang sama dalam menghadapi tantangan hidup. Kebaikan dan kasih sayang mulai menjalar di antara masyarakat yang sebelumnya terbelenggu dengan kebiasaan buruk. Masyarakat merayakan pertemuan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan amal membantu sesama dan menyebarkan ajaran keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi menjadi teladan bagi orang-orang yang merasa kehilangan harapan dan semangat. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa iman yang tulus mampu mengubah takdir dan bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bagi mereka yang berserah diri kepadanya. Sayangnya, kabar tentang kemunculan Ashabul Kahfi langsung sampai ke telinga raja, yang pada akhirnya terancam oleh pengaruh positif yang dibawa oleh ke-7 pemuda tersebut. Raja merasa tidak terberdaya untuk menghentikan penyebaran kebenaran yang telah dimulai. Dalam kemarahan, ia memerintahkan agar para pemuda yang dianggap pemberontak tersebut ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun ketika penjara dibuka dan prajurit raja memasuki gua, mereka tidak menemukan para pemuda di sana. Yang terlihat hanyalah cahaya yang mengepul udara dalam suasana yang najis. Raja deposit ketidakpastian dan keherangan. Akhirnya, dia pun berpaling kepada rakyatnya yang telah mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita Ashabul Kahfi tidak berhenti sampai di sini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melanjutkan hidup di antara masyarakat yang baru. Keduanya meninggalkan jejak yang dalam di hati setiap orang yang mendengar kisah mereka.
Dan dalam berbagai cara mereka membantu membangun kepercayaan dan pemahaman yang mendalam tentang iman, sehingga masyarakat makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waktu ke waktu setiap tahun, orang-orang dari jauh dan dekat datang untuk mengenang ketujuh pemuda ini. Mereka berkumpul di gua tersebut untuk berdoa, bersyukur dan merenungkan keteguhan iman yang telah ditunjukkan oleh Ashabul Kahfi. Gua mereka pun menjadi tempat suci, dan kisah mereka diceritakan kembali sepanjang generasi sebagai simbol harapan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kisah Ashabul Kahfi menjadi pelajaran berharga untuk umat manusia, mengajarkan kita tentang nilai kesabaran, keberanian dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan yang paling dalam, cahaya keimanan akan selalu membawa jalan keluar, dan tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi hambanya yang setia. Kisah mereka tertuang dalam Al-Quran. Mereka dikenang sebagai simbol kekuatan iman, keteguhan hati dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bagi hambanya yang berserah dan siap mengambil jalan yang benar. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang harus dihadapi. Sejarah ini menggambarkan bahwa iman sejati dapat mengubah dunia dan menyelamatkan kehidupan bagi mereka yang berani percaya dan berjuang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.